Mbak Michelle, kita tahu saat ini Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi COVID-19. Nah, ini bagaimana kondisinya di sana? Sedangkan Mbak Michelle tadi mengatakan sempat pulang pergi Indonesia dan Thailand juga. Otomatis saat ini kan semua di lockdown ya, ditutup, tidak bisa untuk keluar masuk negara dengan sebebas itu. Nah, kondisi Mbak Michelle saat ini di sana dengan keluarga bagaimana saat kondisi pandemi ini? Eh, kami untungnya waktu masih perlu untuk bolak-balik Jakarta Bangkok itu belum ada COVID. Nah, waktu Conan mulai dirawat intensif di rumah sakit, kita udah dirawat, COVID-nya baru ada. Jadi selama COVID itu berlangsung, kita sendiri pun memang udah isolation mode dari rumah sakitnya, karena kondisi transplant ini sangat sensitif. Jadi kami memang sudah diberitahu oleh pihak rumah sakit untuk baik rumah di apartemen di Bangkok ataupun di rumah sakit untuk diisolasi. Nah, selama COVID ini merebak, jadi kami memang bentuknya udah isolasi, dan di sini tadinya rame kalau secara di luar, tapi waktu lockdown benar-benar sepi karena di sini ketat sekali. Ketat dan rakyatnya juga nurut, istilahnya nggak ada orang sama sekali kecuali penting. Dan di sini kalau malam waktu kemarin lagi ganas-ganasnya COVID itu ada militer patroli tiap malam, jadi ada jam keluar rumah gitu. Dan karena semua menurut pemerintah dan social distancing-nya berjalan dengan baik, minggu lalu Thailand sudah tidak lockdown, mall sudah buka. Baik, Mbak Michelle, pada saat waktu COVID tengah tadi Mbak Michelle bilang lagi banyak-banyaknya, ganas-ganasnya. Nah, isolasi yang dilakukan itu bentuknya seperti apa Mbak Michelle? Apakah memang Mbak Michelle dan suami sempat tidak bisa bertemu dengan Conan, atau Mbak Michelle saja yang bisa bertemu dengan Conan sedangkan suami berada di apartemen, atau bagaimana Mbak? Rumah sakit menyarankan kami untuk pilih mau tinggal di rumah atau tinggal di apartemen atau tinggal di rumah sakit. Nah, kami memilih untuk tinggal di rumah sakit untuk bisa jaga Conan. Akhirnya saya, suami, Conan, dan anak saya yang kedua semua ada di rumah sakit selama 2 bulan COVID kemarin. Tapi masih bisa berinteraksi dengan Conan, atau apakah memang dibatasin? Conan ada di ruang berbeda dengan Mbak Michelle dan keluarga? Kita di satu ruangan yang sama, tapi kita nggak boleh kemana-mana. Oh, baik. Jadi berempat di kamar itu terus. Dokter mengatakan apakah kondisi Conan saat ini dengan kondisi di luaran sana pandemi COVID-19 ini sangat cepat bisa menjangkit Conan kalau seandainya ada interaksi dari luar, atau bagaimana Mbak? Seberapa besar resikonya? Iya, kenapa dokter menyarankan untuk kita tidak berinteraksi dengan orang luar? Karena Conan sangat sensitif. Sakit bukan COVID pun, misalnya hanya flu dan batuk, dia bisa terjangkit dengan mudah. Oleh sebab itu kita harus berada di kamar dan sama sekali tidak boleh keluar atau ketemu orang selama pandemi COVID ini berlangsung. Nah, karena di sini sudah mulai aman dan Conan pun sudah mulai membaik, baru dokter bisa melepaskan, oke, Conan boleh pulang dengan syarat harus jaga kebersihan dan lain-lain lebih ketat dari orang pada umumnya. Lalu pada saat Mbak dan keluarga hanya diperbolehkan di rumah sakit, asupan makanan dan misalnya untuk kebutuhan sejenisnya itu dari mana? Apakah disediakan rumah sakit atau bagaimana Mbak? Kami dari pertama kami sudah bawa mamaku untuk minta bantu di sini untuk masak, karena jaga 2 anak talasemi, yang satu harus BMT, sangat susah juga. Dan Oma bersedia membantu, dan selama pandemi COVID kemarin akhirnya Oma yang masak, dan tiap hari mobil dari rumah sakit antar jemput makanan. Iya. Mbak Michelle, dengan kondisi Conan yang talasemia, untuk bergerak dan beraktivitas juga tentunya ada batasannya, karena kondisinya tidak sebebas kita untuk
kesehatan. Nah ini dan kondisi pandemi juga diminta dia melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Nah ini Mbak Michelle sendiri bagaimana caranya untuk memotivasi Conan agar tetap semangat dan happy untuk menjalani semua aktivitasnya? Pada awalnya kita memang kebanyakan berteman dengan pasien. Jadi waktu Conan sebelum berangkat kemari pun kita kebanyakan berinteraksi hanya dengan keluarga, teman dekat, dan tiap bulan, berapa minggu sekali harus ke rumah sakit, dan dia bertemu dengan anak atau orang yang sama seperti dia, yang talasemi, yang harus minum obat, yang harus setiap bulan. Jadi menurut dia ini hal yang normal sebenarnya gitu. Plus waktu kita ke Bangkok pun kita juga berteman dengan pasien-pasien lain, gitu. Jadi dia nggak berasa berbeda dengan orang lain karena kita selalu bertemu dengan orang yang sama gitu, sama-sama harus transfusi, sama-sama harus transplant gitu. Nah dengan adanya COVID ini malah kita berasa lebih normal, karena tadinya kita diisolasi sendiri, nggak boleh ketemu orang sendiri. Sekarang semua orang diisolasi, nggak boleh ketemu siapa-siapa gitu. Jadi nggak ada bedanya. Justru Conan saat ini sudah terbiasa seperti itu ya Mbak Michelle ya. Lalu dari dokter sendiri mengatakan hingga berapa lama lagi kemungkinan Conan harus menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Thailand hingga nanti dia diperbolehkan pulang ke Indonesia? Kalau untuk pulang, dokter masih belum tahu bisa sampai kapan. Tapi kemarin ini Conan ada cek besar terakhir dan salah satu dokternya bilang Conan masih harus minum obat ini sampai 12 bulan. Jadi kemungkinan masih setahun lagi kita di sini, itu minimal. Kita nggak tahu berapa lama lagi. Baik Mbak Michelle, semoga Conan dan keluarga Mbak Michelle tetap sehat-sehat terus di Thailand, Bangkok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Pemirsa, sehat selalu. Stay safe di Jakarta. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah di Suara Jakarta.